di TPID KPUD DKI Jakarta sudah menyerahkan ke kita rakyat ya, saya bilang rakyat karena saya memintanya atas nama publik. Meskipun pribadi saya yang meminta, tapi ini sebenarnya untuk publik bahwa beliau dulu ada calon gubernur bernama Bapak Joko Widodo menyerahkan arsip yang namanya ijazah salinan itu dengan legislasi yang dileges oleh Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim, Master Agraria ya. Ini sayangnya memang tanggalnya tidak dikasih tahu tanggalnya. Ya mungkin seperti tadi pembicaraan bahwa terus terang saya kurang puas. Kenapa? Seharusnya ini disertakan juga uji konsekuensi. Kenapa misalnya nama ini dihapus, kenapa tantangan ini dihapus, kenapa nomornya dia iya. Karena saya merasa tidak ada efeknya, konsekuensinya terhadap masyarakat. Tidak ada konsekuensinya yang buruk terhadap yang punya ijazah. Sehingga ini dihilangkan ya, disembunyikan. Ya, kalau seharusnya memang biasanya kalau di undang-undang KIP itu dihitamkan, tapi ini dihapus. Seperti itu. Jadi dengan ini nanti kita serahkan ini ke Timbu RRT ya. Kalau saya kan hanya tujuannya untuk memastikan ada atau tidak salin ijazah resmi tersebut. Saya tidak menganalisis lebih lanjut. Kebetulan Bu Dr. Tipa ada. Selanjutnya saya serahkan juga sekalian di sini Bu. Silakan dianalisis Bu. Subhanallah, ini adalah luar biasa ini perjuangan Pak Dr. Bonatua Silalahi ya, kita apresiasi ya. Beliau maju sendiri sebagai warga dan jelas ya kami RRT maupun Pak Dr. Bonatua ini juga punya legal standing yang jelas ya Pak. Kita dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F dan kita juga legal standing kita jelas Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, alhamdulillah puji Tuhan ya, melalui perjuangan Dr. Bonatua bersama dengan kami, karena kami sama-sama ini paralel untuk mengajukan surat yang sama ke KPU Pusat yang sudah dijawab, kemudian KPUD Jakarta dan KPUD Solo ya. Ini KPUD Solo yang saat ini masih belum lagi kami dorong, minggu lalu kami ke Solo juga. Nah, jadi alhamdulillah ini dengan demikian maka kami sudah mendapatkan salinan ya fotokopi ijazah dari Joko Widodo yang maju pada Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 ya. Kemudian kami juga mendapatkan salinan fotokopi ijazah yang untuk diajukan Pilpres tahun 2019. Nah, habis ini selesai di KPU di Jakarta, kami akan ke KPU Pusat untuk menagih janji karena KPU Pusat menjanjikan kepada kami untuk memberikan salinan fotokopi ijazah Joko Widodo untuk maju Pilpres tahun 2014. Nah, ini juga sebuah sejarah ya Pak Bonatua ya. Kalau kami sudah mendapatkan keempat spesimen tersebut, ini adalah sebuah artefak yang sudah bisa secara legal dan secara metodologis kami akan lakukan penelitian ya dengan menggunakan telematika, digital forensik dan neuropolitika. Jadi ini sudah tidak terbantahkan lagi ya. Sebelum kami mendapatkan salinan dari KPUD Jakarta ini maupun KPU Pusat, sebetulnya secara metodologi riset sudah jelas ya. Ijazah Joko Widodo secara metodologi riset 99,9% palsu. Nah, ditambah lagi dengan bukti yang sangat akurat dari KPUD Jakarta maupun KPUD Pusat maupun KPU Pusat. Ada pertanyaan? Bapak, mungkin kalau dibandingkan dengan yang kemarin itu yang udah Bapak ambil di KPU Pusat itu ada yang beda nggak sih Pak tanggal legalisir atau gimana? Semua ditutup ya. Sekilas sepertinya ini sama ya. Bedanya cuma yang warna ini yang berwarna. Kalau yang di sana kan warnanya hijau agak biru ya. Dan itu pengesahannya dari pihak yang berbeda. Itu Dr. Budi waktu itu. Kalau sekarang Dr. Naim ya. Ya, jadi dekan ini berarti. Sekarang jadi dekan Bu. Enggak, ini di tahun ini begini ya. Jadi penjelasannya ya. Mungkin saya lebih. Ya, ini saya sebagai alumni UGM yang pernah juga minta legalisir ijazah ya. Jadi sebenarnya legalisir ijazah ini agak kita perlu bandingkan ya. Karena secara lazim legalisir ijazah UGM itu biasanya vertikal begini. Ya, tapi ini kan horizontal. Ya, nanti kita perlu minta spesimen-spesimen lain lagi untuk kita bandingkan. Sehingga kita punya akurasi, punya validasi apakah memang
legalisasi yang seperti ini dengan warna merah ini memang sesuai dengan kelaziman dari UGM ya. Kemudian kedua yang menarik adalah pada spesimen yang kami dapatkan dari KPU Pusat itu selain capnya beda warna ya, biru capnya, kemudian namanya itu kurang jelas ya. Kita meraba-raba saja namanya ya Pak Bonatua ya. Kalau ini jelas ya, jelas ini yang melegalisir adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim M. Agraria ya. Jadi petugas yang berhak untuk melakukan tanda tangan legalisasi adalah dekan. Maka kami akan runut apakah betul Pak Profesor Muhammad Naim pada waktu tahun 2010 ya ini ya, ketika 2012 ketika Joko Widodo maju ke gubernur itu apakah memang betul dekannya beliau, dan ya saya sudah mengenal beliau dan beliau juga termasuk institusi ya internal dari UGM yang speak up tentang masa lalu dari Joko Widodo ketika, dan beliau juga termasuk yang mempertanyakan tentang keakurasian dari pada masa Joko Widodo itu kuliah ya. Beliau yang jelas menyebutkan bahwa soal sarjana muda, soal sarjana itu Profesor Muhammad Naim itu adalah narasumber primer kami ya. Nah kemudian yang aneh itu ya, ini kok ada konsistensi keanehan ya. Jadi yang konsisten itu keanehan aja, yang ketidaklaziman dan aneh sekali ya. Itu adalah bahwa pada beberapa hal di ini pada beberapa artefak ya di dalam ijazah ini kan kenapa mesti ditutupi gitu loh? Untuk apa ditutupi ya? Ini kan suatu keanehan karena nggak jelas. Ya, misalnya seperti tanda tangannya Profesor Yakob sebagai rektor waktu itu, tanda tangan dan materai dari Profesor Dr. Sunardi sebagai dekan UGM, ya termasuk materinya juga di blog seperti ini. Kemudian nama yang bersangkutan juga di blok, padahal kita juga tahu kan yang kita minta kan namanya Joko Widodo. Ya, ini apa namanya nomor mahasiswanya juga di blok. Untuk apa gitu ya? Kemudian tidak, sekali lagi konsistensi keanehan adalah tidak ada nomor induk mahasiswa yang sebelah kanan. Ini nomor induk mahasiswa sesuai dengan urutan universitas. Ya, di sini juga di blok. Seharusnya ini ada kan, Anda lihat ya. Tapi ini di blok. Ya, jadi ini aneh sekali. Untuk apa? KPUD Jakarta melakukan hal ini itu untuk apa? Karena spesimen seperti ini secara lengkap sudah pula kita dapatkan. Ya, RRT sudah dapatkan spesimen ijazah ini ya lengkap pada waktu tahun 2022 Oktober 2022 di mana dekan Fakultas Kehutanan UGM sendiri ya itu sudah menunjukkan salinan fotokopi yang tidak ada ditutup-tutupi seperti ini. Kemudian Bareskrim pun tanggal 22 Mei 2025 itu juga sudah mengeluarkan salinan fotokopi ijazah tersebut ya. Jadi ini kan ngapain gitu ya? Untuk apa KPUD ini menutup-nutupi? Seperti juga yang terjadi pada KPU Pusat. Itu tidak perlu. Sangat tidak perlu ya, gitu ya. Ini yang apa? Belum ada keterangan dari KPU baik itu KPU Pusat maupun KPUD Jakarta terkait ya, nah itulah hari ini kami bersurat kepada KPU Pusat untuk mempertanyakan soal minggu lalu kan kami sudah dapat spesimen yang ditutupi juga. Nah ini kan tidak lazim, ya. Bahkan kalau menutup-nutupi informasi itu melanggar undang-undang justru mereka kan melanggar undang-undang. Maka kami hari ini bersurat kepada KPU Pusat, bersurat kepada KPUD Jakarta untuk mempertanyakan untuk apa menutup-nutupi spesimen ijazah yang sudah diberikan kepada kami ini. Ya. Oh iya. Ini kenapa kalau misalnya dari salinan ini kan akhirnya dikirimkan kepada RRT. RRT Iya. gitu, kenapa harus melalui Pak Bonatua? Baik, saya kan doktornya dan S1, S2, S3 saya dari kebijakan publik. Saya tidak punya kompetensi ke situ. Saya hanya berputar pada public domainnya. Nah, jadi kan sudah dapat barangnya, saya peroleh dengan memakai peraturan kebijakan publik ya, pelayanan undang-undang pelayanan publik, undang-undang keterbukaan informasi publik. Jadi memang sebaiknya saya merasa beliau-beliau yang lebih kompeten untuk menjawab ini ya, menganalisis ini. Tentunya ini kan akan melalui serangkaian analisis, misalnya foto, ya, bentuk wajah macam segala, huruf macam segala, itu termasuk kegiatan-kegiatan yang tidak saya kuasai. Ya. Kenapa nggak langsung dari RRT aja? Oh kami juga, jadi ini sebetulnya pekerjaan semesta ini ya. Jadi
RRT juga sudah bersurat dan kami juga sudah mendapatkan spesimen yang sama. Di sisi lain secara paralel, Pak Dr. Bonatua itu juga mengajukan surat yang sama di waktu yang sama. Ini adalah semesta mendukung. Artinya apa? Sekarang ini RRT tidak sendiri lagi, sudah dikawani oleh Dr. Bonatua Silalahi dan Pak Subhan Palal dan banyak insan-insan akademisi dan ilmuwan yang sudah tergerak. Sudah berani keluar dari belenggu ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya ya. Ini saya apresiasi sekali Pak Bonatua, terima kasih banyak atas inisiatifnya ya, membantu kami. Nah yang lucu ini menarik ya. Jadi RRT sudah cukup lama menyampaikan surat ya melalui tim kuasa hukum kami, tim pembela penegak keadilan dan juga tim AKK ya, advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis ya itu. Tapi ternyata yang lebih direspon lebih cepat, 1 minggu lebih cepat itu adalah Pak Bonatua. Artinya apa? Kami melihat ketakutan pada KPU pusat, KPU daerah terhadap kami RRT. Nah makanya ini Tuhan Yang Maha Kuasa yang membantu kami ya. Jadi dengan Pak Bonatua itu sudah mendapatkan spesimen yang sama-sama kami minta, ini sangat membantu dan Pak Bonatua sudah menyerahkan kepada kami, tapi kami tetap minta ya. Jadi jawaban atas surat yang kami sampaikan itu sudah jelas kami akan tetap meminta dan sekaligus adalah kami paralel untuk masuk kepada persoalan riwayat pendidikan Gibran. Ya, dan termasuk juga ini bersama dengan ini KPU kami minta KPU pusat dan KPUD Solo ya, kalau ini kaitannya dengan Gibran kami sudah bersurat untuk minta salinan dari surat keterangan yang dipakai oleh Gibran untuk maju wali kota maupun maju untuk wakil presiden. Ini penting sekali ya, sebab kalau sampai terbukti bahwa ternyata Gibran itu menggunakan surat keterangan yang oleh pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pun juga perlu dipertanyakan ya, karena Pak Menteri sendiri sudah sampaikan bahwa itu adalah pekerjaan menteri yang lalu ya by WA kepada Pak Roy. Nah artinya beliau tidak mau tanggung jawab terhadap surat keterangan yang dipakai oleh Gibran tersebut gitu ya. Jadi ini paralel ya, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita ini paralel RRT dan partners ini Pak Dr. Bonatua, Pak Subhan Palal dan semua pihak yang sekarang ini sudah bersama dengan kami, ini kami paralel untuk berjuang terus ya sampai 100% kita bisa pastikan soal perihal Joko Widodo dan juga 100% kita juga bisa pastikan perihal Gibran Rakabuming. Ya. Mau konfirmasi lagi Bu, tadi berarti mau minta lagi ke KPUD Solo begitu ya? Iya, ya untuk kedua hal tersebut ya. Ini sudah untuk ijazah Pak Jokowi juga. Oh iya dong, karena ijazah Pak Joko Widodo ini kan juga dipakai di KPUD Solo. Kemudian Gibran juga pakai surat keterangan itu untuk maju wali kota. Jadi 2 itu surat sudah disiapkan oleh tim kuasa hukum kami. Belum dikirimkan? Sudah dikirimkan dan kita akan dorong lagi. Karena sempat untuk mendapatkan penolakan. Karena mereka buru-buru bikin undang-undang kan yang mengecualikan dari pemilihan Iya, KPU kan itu ya Pak Bonatua bisa menjelaskan secara administrasi publik gitu ya. Nah, jadi ini setelah undang-undang itu dicabut, maka tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk menolak permintaan kami untuk minta spesimen yang sama, baik untuk Joko Widodo maupun untuk anaknya Gibran Rakabuming. Nanti setelah dianalisis akan kembali ke Barreskrim atau bagaimana? Ya tentu saja. Mungkin ya nanti tim kuasa hukum kami dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal tersebut itu adalah kami estafetkan ke mereka. Karena kami ini akademisi, ilmuwan, kami bergerak dalam bidang kami, melakukan penelitian terhadap spesimen ini untuk melengkapi dari yang sebetulnya sudah kami simpulkan pada buku Jokowi's White Paper. Nah kemudian langkah-langkah hukum apa? Apakah Joko Widodo kemudian akan dituntut dengan Pak, nanti Pak Al-Katari bisa memberikan penjelasan lagi ya. Pemalsuan surat ya nanti. Kemudian Gibran, apakah kemudian dengan surat keterangan itu yang tidak eligible untuk maju ke Wapres ya, karena dia tidak punya ijazah SMA. Dan kursus InSearch itu bukan sebuah institusi yang bisa mewakili tentang SMA-nya dia ya. Jadi Gibran ini statusnya bagi kami adalah impeachable, layak untuk dimakzulkan. Nah selebihnya silakan Pak, saya mohon bantuannya setelah semua terbongkar ya, setelah Joko Widodo ini terbongkar kepalsuan ijazah secara metodologi riset, langkah hukum apa yang kiranya diperlukan untuk demi rakyat Indonesia.
Dan juga apabila secara metodologi riset kami bisa membuktikan bahwa surat keterangan atau apapun sertifikat yang dipakai oleh Gibran untuk maju Wapres itu impeachable, ya, maka langkah hukum apa yang menjadi konsekuensinya? Silakan Pak Katiri, ini ke sini. Ijazahnya baru 2, yang dari KPU sama yang dari sini. Berapa ijazah lagi Pak yang sedang ditunggu Pak? Jadi saya cerita dikit ya, bahwa ini kemenangan kita kedua, kemenangan rakyat. Sebenarnya saya sudah berkirim ke semua 8 lembaga, kementerian lembaga sejak 3 Agustus. Tapi semuanya menolak. Tahap pertama semua menolak, termasuk yang di Solo. Lalu saya berproses, saya mengirimkan surat keberatan, permohonan keberatan ke semuanya. Termasuk Andri, termasuk Solo, PPID Solo, Kota Solo, Pemprov DKI, ya kan? Nah, yang ternyata ya paling bandel itu adalah, maaf sorry ya, maksud saya paling tidak publik itu adalah KPUD Solo dan PPID Kota Solo, sehingga kita dipaksa untuk berperkara di sengketa informasi Jateng. Yang menurut kabar lawyer saya Pak Taufik, bahwa kita itu sudah hampir 3 minggu belum ada kabar ini gimana proses persidangan kita. Jadi yang saya tunggu itu tinggal satu lagi Pak. Pertanyaan tadi, yaitu adalah salinan ijazah terlegalisir tahun 2005 dan 2010. Semoga nanti kita mendengar dengan adanya tekanan publik, maka Komisi Informasi Jawa Tengah segera mengadakan sidang sengketa informasi ijazah ini supaya clear. Apakah posisi wali kota Kota Surakarta menolak atau tidak? Apakah ketua KPU Kota Solo menolak atau tidak? Begitu Pak. Ya, saya tambahkan ya dari Solo ya. Jadi kami ini kebetulan tidak kebetulan sebetulnya. Jadi tim kuasa hukum kami yang bekerja di Jawa Tengah itu sama. Jadi Dr. Bonatua secara terpisah itu tim kuasa hukumnya juga Pak Dr. Muhammad Taufik, dan kami juga salah satu dari tim kuasa hukum kami itu adalah Pak Dr. Muhammad Taufik, yang kita bekerja secara paralel. Jadi ini luar biasa. Ini adalah sebuah sinergi yang tidak sengaja, tidak kami desain untuk kami lakukan ini ya. Nah itu menyusul itu ya Pak Roy Surya, biar sekarang nih gilirannya beliau. Nah ini dia nih. Kalau yang dari pusat sudah diserahkan sama beliau? Sudah. Sudah ya. Oke. Langsung Nyambung Pak Roy. Kemenangan 2-0. Kemenangan 2-0. 2-0. Nih maaf, macet. 2-0. Ini. Alhamdulillah. Kita dapat ya. Silakan Pak Roy, sini Pak Roy. Iya. Gantian. Nah. Ya, alhamdulillah. Udah tadi. Udah nih. Sudah. Nah, Enggak, sekarang maksud saya gini. Ya alhamdulillah hari ini untuk kedua kalinya kami mendapatkan salinan resmi ya dari berkas yang pernah dipakai. Kali ini adalah dipakai oleh Joko Widodo ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 ya. Jadi ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami, karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti, dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu. Ya gitu. Jadi artinya apa? Dari sisi dimensi, meskipun ini adalah fotokopi, tetapi fotokopi itu tidak merubah yang namanya jarak, struktur dan sebagainya. Dan di sini sangat kelihatan bagaimana huruf Z itu ada agak ke atas, dan di mana huruf A-nya itu keluar dari logo, mencotot keluar. Artinya apa? Ini berbeda dengan 3 ijazah pembanding lainnya, 1115 milik Pronojiwo, 1116 milik almarhum Hari Mulyono, yang beberapa waktu yang lalu kami bersiarah ke sana. Kami itu bersiarah loh ya. Jadi laknat kalian yang menyebarkan fitnah bahwa kami merusak makam. Itu luar biasa jahatnya ya. Dan ijazah nomor 1117 miliknya Sri Murtiningsih. 3 ijazah itu identik, sama persis. A-nya masuk ke dalam, Z-nya masuk ke dalam. Dan ini tidak sama. Jadi apakah masuk akal? Apakah logis ketika 4 ijazah yang katanya sama-sama lulus pada tanggal 5 November 1985 itu ternyata yang 3 sama, yang 1 berbeda. Jadi kalau yang 1 berbeda itu pasti cetakannya berbeda pada hari yang berbeda, jadi itu 99,9% palsu. Jadi terima kasih Pak Dr. Bonatua yang sudah mengupayakan. Terima kasih Dr. Tifa, dan terima kasih seluruh tim ya, seluruh kuasa hukum yang ada di sini, terutama juga Pak Al-Katiri yang luar biasa membersamai kami, dan juga tim anti kriminalisasi
dan juga anti Aktivis, akademi aktivis. pendekat kepada para yang aktivis membersamai kami selama ini di bawah Mas Kosinudin. Jadi saya kira itu ada Ya. tambahan lain. Bang, kalau kemarin ke makam keluarga Pak Jokowi seperti apa itu? Ya, kami sebenarnya ke sana itu untuk satu ziarah dan kedua untuk melihat karena apa? Karena menurut penduduk sekitar yang sempat diwawancari secara eksklusif oleh Dr. Tifa itu ada sesuatu. Ada sesuatunya belum akan kami ceritakan sekarang karena itu merupakan bahan bagi buku kami selanjutnya. Itu. Tujuannya adalah penelitian. Jadi penelitian ilmiah ya. Jadi kami itu ilmiah, nggak ada sirik sama sekali, nggak ada kemudian tujuan jahat, fitnah dan difitnah oleh para termul jahat itu. Ya gitu. Jadi kami berterima kasih juga kepada Wapres ya juga yang ternyata justru sedikit lebih pintar daripada termulnya. Ya, yang mengetahui kondisi kami ketika kami ziarah ke sana. Itu ya. Update yang di Barreskrim bagaimana, Pak? Update yang Barreskrim kami kemarin ke sana, kemudian memberikan untuk supaya itu dibuka kembali. Tapi terus terang sampai dengan hari ini belum ada update. Ya. Ini akan kami masukkan lagi karena ini termasuk alat bukti baru, ya novum baru, ya yang mana ini adalah nanti akan kita cek ya. Ini juga di nomornya nggak ada, semua juga ditutup-tutupi dan kemudian akan kita cek apakah betul bahwa Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim ini aktif dekan pada tahun 2012. Ya gitu. Kalau aktif ya alhamdulillah. Tapi kalau kemudian ini nanti akan kita lihat periodisitasnya ya. Karena pengesahnya juga berbeda. Ketika yang 2019 yang kita dapatkan dari KPU pusat itu yang menandatangani adalah Dr. Budiadi. Kalau soal Barreskrim ini yang beliau Pak Al-Katiri mungkin yang itu ada coba tambahannya, tambahan. Pak Al-Katiri, Sedikit monggo. mungkin Pak tentang Barreskrim. Ke depan, Pak Al-Katiri. Ini sini. Gantian. Mau tanya apa? Ya, update dari Barreskrim. Barreskrim. Bagaimana Pak yang di Barreskrim? Barreskrim terakhir kami ajukan protes ke Propam atas putusan gelar perkara yang ditandatangani oleh Karwasidik. Karena menurut mereka dengan penghentian penyelidikan itu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tetapi ketentuan yang berlakunya tidak ditulis. Bahkan alat bukti yang seharusnya alat bukti dibuktikan di pengadilan. Padahal yang kita masalahkan di gelar kemarin prosedur. Prosedur dari pemeriksaan laboratorium. Ya kan? SOP dan prosedur yang kita masalahkan, bukan masalah itu. Nah, kami protes, pada itu kami mengajukan ke Propam, oleh Propam dijawab dirujuk ke Wasidik. Kami tolak loh, bagaimana kita melaporkan ke Wasidik, tapi kok ya disuruh proses Wasidik. Apa yang terjadi? Akhirnya karena protes kami itu, maka keluarlah surat kedua bahwa itu sudah dirujuk ke Irwasum lebih tinggi, ya kan? Inspektorat itu yang memang pengawas. Memang begitu mekanisme, walaupun seandainya Kapolri pun seandainya bersalah, itu juga lapornya ke Propam, ke Wasidik. Itu memang bukan artinya tinggi besar, tapi mereka lebih tinggi atau lebih pendek, tidak, ya kan? Oleh Irwasum. Lah, suratnya menyatakan bahwa sudah dirujuk ke Irwasum untuk diproses. Kami menunggu. Tadi bola panas ini di Irwasum. Nah, di situ mengkonfirmasi bahwa keputusan kemarin menghentikan penyelidikan itu berarti ditinjau kembali oleh kepolisian. Kami berterima kasih bahwa kepolisian insya Allah lebih profesional, ya kan, sesuai dengan keinginan Presiden ada reformasi kepolisian. Seperti itu. Jadi posisi bola sekarang di tangan Irwasum. Kami mengajukan permohonan atau audiensi untuk dibuka kembali. Ya begitulah kalau di Barreskrim. Bapak mungkin boleh ditunjukkan ke Ya, sampai lagi ini tadi hasil. Jadi ini lebih dari kemenangan Irak terhadap Indonesia ya. Kalau Irak Indonesia itu 0-1, kalau ini sudah 2-0. Ya, kita tunggu nanti dari KPU, kami masih menunggu untuk untuk berkas yang tahun 2014 Ya, dan juga dari Solo. Nah, Solo ini menarik karena itu agak jauh tahunnya, karena Solo itu baru tahun 2010. Ya gitu. 2005 dan 2010. Jadi tim kami serempak semuanya bergerak ya gitu. Jadi ada yang sudah masuk, ada yang
apa sudah dapat ada ya? Oke. Menambahkan Iya, silakan Pak Bonato. Jadi kita kan sudah dapat dari KPU kemarin ya, Ya. tanggal 2 itu, tapi kita kan kurang puas. Nah, meskipun salinan ijazah dari KPU sudah, kita juga meminta ke ANRI. Karena Nasional Republik Indonesia. ANRI itu sudah ijazah seperti ini seharusnya sudah posisi statis ya, dan harus diserahkan ke ANRI. Tujuannya apa? Supaya memverifikasi bahwa data yang di ANRI dan di KPU RI itu sama. Ya. Jadi nanti siang kami jam 2 akan sidang pertama kali di Komisi Informasi ya. Sidang pertama kali ini perdana tentang ijazah. Saya mohon dukungan publik dan pers ya. Kita nanti ke Komisi Informasi Pusat ya untuk mempertanyakan arsip-arsip ijazah mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 mengapa tidak diberikan oleh ANRI yang seharusnya barang itu ada di sana. Kenapa? KPU tidak memiliki fungsi kearsipan. Apa akibatnya kalau dia tidak memiliki fungsi kearsipan? Anggaran tidak ada di dia untuk anti rayap, untuk brankas, untuk supaya ruangannya safety dokumen-dokumen. Ini akan bahaya kalau nanti ternyata itu hilang. Lantas ke lembaga kearsipan apa fungsinya? Seperti itu. Jadi mohon kita nanti didukung publik, mendukung kita untuk memintakan ini ke ANRI. Terima kasih. Bang, kalau petitumnya apa sih Bang? Kalau nggak goalsnya di Google? Petitumnya kita memaksa supaya ANRI melakukan upaya paksa sesuai Undang-Undang Kearsipan terhadap KPU. Kan kita jujur ya, kita ada sedikit misling ya. Kita tiba-tiba dikasih dokumen. Ini mungkin prosesnya karena kita publik, tapi kalau begitu yang meminta adalah ANRI, pasti ANRI akan melakukan verifikasi validasi terhadap dokumen ini. Termasuk usianya yang dikasih ini kayaknya dokumen lama kok begini, kan begitu kan. Itu pasti nanti ANRI melakukan sejumlah penyelidikan untuk menerima arsip begitu saja. Seperti itu. Kalau ANRI sejauh ini emang nggak punya arsipnya atau seperti apa? Nah ini uniknya, ANRI tidak mengaku punya dokumen itu. Padahal itu presiden loh, 2014 harusnya dia punya. Sedangkan kemarin aja wakil Pak Hatta aja ada ya. Iya. Bayangkan arsip yang begitu lama ada. Seperti itu. Mestinya ANRI itu berfungsi kearsipan. Menyimpan itu dan setiap publik kita ini ketika rindu melihat ijazah mantan presiden kita tinggal datang ke sana dan meminta. Seperti itu, Bang. Oh itu makanya Abang akhirnya menggugat Iya. soal itu.